Baik, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada siang hari ini saya akan membahas materi mengenai penurunan titik beku larutan. Gitu ya. Seperti biasa, saya akan memberikan soal beserta pembahasannya. Gitu ya. Semoga dari video ini bisa membantu siswa-siswi kelas 12 untuk mempermudah belajar materi kimianya teruntuk bab penurunan titik beku larutan, gitu ya. Baik, silakan disimak soal beserta pembahasan dari materi penurunan titik beku larutan. Oke, baik, yang pertama, dalam 200 gram air terlarut 10 gram urea. Ini rumusnya. Jadi urea itu dirumuskannya adalah CONH2 dalam kurung 2 kali. Gitu ya. Jika MR-nya adalah 60 dan KF airnya adalah 1,86, ya. Nah, yang ditanyakan hitung penurunan titik beku larutan urea tersebut. Oke, baik. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, gitu ya. Nah, urea, kita tulis dulu. Urea zatnya adalah non-elektrolit. Oke. Kemudian massa ureanya adalah 10 gram. Oke. Kemudian MR ureanya 60, saya tuliskan di sini. Kemudian massa airnya 200 gram, gitu ya. Kemudian KF-nya 1,86. Nah, baru yang ditanyakan adalah penurunan titik beku. Oke. Nah, penurunan titik beku atau delta TF langsung, nah, dirumuskannya seperti ini. Delta TF sama dengan gram dibagi MR, ya. Karena zatnya adalah urea, maka MR-nya menggunakan MR dari urea. Itu ya. Jadi gram dibagi MR urea dikalikan 1000 dibagi P, gitu ya, yang satuannya gram. Oke, lalu dikalikan dengan KF. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan. Gramnya adalah 10, MR ureanya adalah 60, gitu ya. 1000-nya tetap, P-nya adalah 200. Oke, baik. Nah, tinggal saya ganti seperti ini. Jadi gramnya saya ganti 10, MR-nya 60, 1000-nya tetap yang ada di atas, P-nya adalah 200. KF-nya 1,86. Gitu ya. Nah, sehingga ini kalau kalian hitung, ketemunya adalah 1,55 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, kenapa memakai urea? Di sini MR-nya urea. Ya, dikarenakan ya yang dilarutkan di dalam air adalah urea. Itu ya. Jadi seandainya yang dilarutkan di dalam air adalah glukosa, berarti MR yang dipakai adalah MR dari glukosa. Itu ya, termasuk untuk zat-zat yang lainnya. Oke. Baik, soal yang kedua. Sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 ml air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF adalah 1,86 dan MR zatnya adalah 40. Oke, yang dihitung adalah titik beku, mohon maaf, hitung titik beku larutan. Nah, perhatikan di sini yang ditanyakan titik bekunya. Itu ya. Kalau yang tadi, soal pertama tadi, yang dihitung adalah penurunan titik beku. Itu ya, jadi berbeda. Oke. Kita tulis terlebih dahulu. Ya, dikarenakan zatnya tidak diketahui, ya saya tulis saja zat A. Sesuai yang ada di soal. Itu ya. Sifatnya non elektrolit, ya, karena di sini tidak ada keterangan elektrolitnya. Baik, kemudian masanya 8 gram. Sini.
MR-nya 40. Sekalian saya tuliskan. Gitu ya. Kemudian airnya 200 mili itu sama dengan 200 gram. Jadi air ya, di sini dia menuliskan 200 mili, maka dianggap seperti 200 gram. Oke. Kemudian KF-nya 1,86. Nah, yang ditanyakan adalah TF-nya. Oke. Berarti sebelum menghitung TF, seperti tadi, kita menghitung delta TF-nya terlebih dahulu. Gitu ya. Karena zatnya zat A, berarti tinggal seperti ini. Gram dibagi MR-nya zat A, kali 1000 dibagi P, lalu dikalikan KF. Sehingga gramnya saya ganti angka 8, sesuai di sini. MR-nya 40, kali 1000 per 200. Kali 1,8. Oke, nah sehingga ketemunya 1,86 derajat Celcius. Oke, nah sekarang, perhatikan di sini yang ditanyakan TF larutan. Nah, TF larutan itu dirumuskannya TF dari air dikurangi delta TF. Itu ya. Kenapa pakai air? Karena di sini dia bilang dimasukkan di dalam air. Paham ya? Makanya di sini TF-nya pakai TF air. Misal, Pak, dilarutkan di dalam bensin. Nah, maka harus pakai TF dari bensin. Gitu ya. Nah, nanti di soal pasti akan diberikan TF-nya bensin itu berapa. Gitu ya. Nah, karena di sini air, titik bekunya adalah 0. Ya kan? Nah, di sini memang tidak dituliskan. Ya, karena air itu rata-rata sering dipakai. Oke? Sehingga dari sini ya TF-nya air adalah 0 dikurangi langsung ini 1,86. Sehingga minus 1,86 derajat Celcius. Itu ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah TF larutan. Oke, bisa dipahami ya. Baik, soal berikutnya. Sebanyak 15 gram kloroform dengan MR 119 dilarutkan dalam 300 gram benzena. Jika titik beku benzena 5,5 derajat Celcius dan KF-nya 5,07, yang ditanyakan hitung titik beku larutan kloroform dalam benzena. Nah, jadi ini mirip soal yang sebelumnya, cuma di sini dia dilarutkannya di dalam benzena. Itu bedanya. Kalau tadi dilarutkan di dalam air. Gitu ya. Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu kloroform sifatnya non-elektrolit. Ya, kloroform. Kemudian masanya 15 gram, MR-nya 119. Kemudian air, maaf, sekali lagi, ya benzena ya. Saya tadi menyebut air. Oke, benzenanya ada 300 gram. Kemudian TF dari benzena 5,5. Ini ya, titik, perhatikan kalimatnya, titik beku benzena. Berarti TF benzena. Nah, ini kemudian KF dari benzena 5,07. Nah, yang ditanyakan adalah TF. Oke. Nah, sama seperti soal sebelumnya, maka kita mencari delta TF-nya terlebih dahulu. Itu ya. Oke, mohon maaf ini segitiganya bisa dihapus ya, karena yang ditanya cuma TF-nya saja ya. Oke. Nah, delta TF sama dengan gram dibagi MR dari kloroform kalikan 1000 dibagi P dikali KF. Ya, karena yang dimasukkan ke dalam benzena adalah kloroform, maka kita hitung kloroformnya. Sehingga oke, gramnya kita ganti 15, MR-nya 119, di sini 1000-nya tetap per 300, baru dikalikan 5,07. Dikalikan yang KF ya. Ya, KF miliknya benzena. Karena dimasukkan dalam benzena. Gitu ya. Kalau tadi dimasukkan di dalam air, berarti yang dipakai adalah KF dari air. Oke.
Nah, penggunaan ini mohon maaf jangan tertukar ya. Kalau yang KF 5,07 ya, kalau yang titik beku 5,5 gitu ya. Nah, kadang siswa tertukar. Harusnya ini 5,07, dia memakai yang 5,5. Itu ya, otomatis pasti salah. Oke. Baik, ini kalau kalian hitung 115 per 119 kali 1000 dibagi 300 gitu ya. Dikalikan 5,07. Nah, maka hasilnya adalah 2,13. Nah, kalau sudah dari sini, nah, TF larutan sama dengan TF dari benzena. Nah, ya, karena yang dipakai benzena. Seperti tadi, kalau yang dipakai air berarti TF-nya air. Ya, dikurangi delta TF. Sehingga, nah, TF-nya benzena ini tadi 5,5. Berarti 5,5 dikurangi 2,13. Ya, sehingga ketemunya 3,37 derajat Celcius. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, soal yang terakhir. Sebanyak 18 gram glukosa dengan MR 180 dalam 250 gram air mempunyai penurunan titik beku setengah dari penurunan titik beku 100 gram zat X non-elektrolit dalam 200 gram air. Jika KF-nya, di sini diketahui KF-nya 1,86, berapakah MR-nya? Oke, jadi MR zat X tadi, itu ya. Baik, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu glukosa, sifatnya non-elektrolit, kemudian masanya 18 gram, saya tuliskan, MR-nya 180, kemudian airnya 250 gram, itu ya. Nah, ada senyawa lain yaitu zat X, kita tidak tahu zatnya apa, dia sifatnya juga non-elektrolit. Oke, masanya dia 100 gram, kemudian airnya 200 gram, kemudian nilai KF-nya 1,86. Nah, kalau sudah, maka perhatikan di sini, nah ada yang saya tandai merah ya, saya beri warna merah. Nah, di sini tadi dikatakan mempunyai penurunan titik beku setengah dari titik bekunya yang miliknya X. Nah, berarti kita bisa buat kesimpulan, ya, mohon maaf yang ditanya MR-nya dulu ya, MR-nya X yang ditanya. Nah, maka oke, kita buat seperti ini. Delta TF miliknya glukosa itu adalah setengah dari delta TF miliknya zat X. Tahunya dari mana? Dari soal, ya. Makanya di sini kata setengahnya saya tandai berwarna merah. Oke, kalau sudah, nah maka masing-masing ini kita bisa uraikan rumusnya. Oke, saya tulis seperti ini dulu. Miliknya glukosa berarti gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KF. Sebelahnya juga sama, setengahnya ikut. Setengah kali gram dibagi MR kali 1000 dibagi P dikalikan KF. Ya. Nah, karena KF-nya sama, karena kan dia sama-sama dilarutkan di dalam air. Nah, maka KF-nya boleh dicoret. Gitu ya. Nah, lalu angka-angka yang ada di sini yang bersesuaian bisa dimasukkan. Oke. Nah, di sini maka gramnya adalah 18, MR-nya 180, 1000-nya tetap, P-nya 250. Kemudian yang sebelah, gramnya adalah 100, yang mau 100 gram. Kemudian, oke, sebentar. Dibagi MR-nya miliknya ZX, kemudian kali 1000 dibagi 200. Oke, nah dari sini, ya kita hitung dulu, jadi ini 18 dibagi 180 adalah 0,1.
1000 dibagi 250 adalah 4, ya, setengahnya tetap. 100 dibagi MR-nya X tetap, gitu ya. Nah, ini 1000 dibagi 200, maka hasilnya 5. Gitu ya. Nah, dari sini saya kira kalian sudah bisa, maka MR-nya ZX adalah 500, jadi ini kali ini 500 dibagi, yaitu 0,1 kali 4 kali lagi 2. Itu ya 0,8. Oke, nah sehingga hasil akhirnya adalah 625. Itu ya, jadi MRZ-nya adalah 625. Oke, nah baik, inilah video yang bisa saya bagikan pada hari ini. Ya, semoga bisa membantu kalian dalam hal belajar kimianya untuk bab penurunan titik beku larutan. Gitu ya. Jadi semoga videonya bisa membantu belajar kalian dan uh, lebih mudah dalam memahami materi dari sifat koligatif larutan. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.